Tas. Hmm. Sampai sini ya kayaknya ya. Entah sudut pusat, sudut keliling nih. Oke, Belum Bella? sampai situ. Sudut pusat ini nih. Ini artinya ini A, O, B. Sudut pusat di sini adalah sudut A, O, B. Bisa juga ada sudut pusatnya di sini adalah sudut A, O, D. Ini A, O, D. Nah, sekarang untuk C ini, ya, ini kan ditarik dari busur AD. Ini berarti namanya sudut keliling karena terletak di keliling lingkaran. Ini sudut keliling. Jadi yang ini adalah sudut pusat. Nah, sudut keliling ini adalah sudut A, C, D. Nah, ini satunya titik tengahnya O, satunya titik tengahnya C. Ini di keliling lingkaran, ini di pusat lingkaran. Jadi ini dua berhubungan nih. Nah, besarnya sudut A, C, D, ini sudut keliling, itu sama saja dengan 1/2 sudut A, O, D. Artinya apa? Sudut keliling itu sama dengan 1/2 sudut pusat, gitu. Nah, yang ditanyakan kan ACD. Ini AOB sama dengan 100. AOB dengan AOD ini kan dibatasi oleh garis lurus. Berarti jumlahnya berapa? Sudut AOB ditambah dengan sudut AOD ini kan lurus. Kalau lurus itu kan berarti sama dengan 180 derajat. Nah, si AOB itu sama dengan 100. Berarti ini 100 derajat ditambah dengan sudut AOD sama dengan 180 derajat. Kalau gitu, maka sudut AOD berapa, Bella? 80. 80 derajat. Oke. Nah, sudut ini adalah sudut pusat nih. Sudut pusat sama dengan 80 derajat. Kalau begitu, maka sudut keliling sama dengan 1/2 kita kalikan dengan 80 derajat. Berarti berapa? 40. Oke, 40 derajat ya. Semisalnya, ini ada ditarik lagi di titik E nih. Titik E, jadi ini kita tarik garis lurus gitu. Dari busur E di sini ya. Kita tarik dari A. A seperti ini seperti ini ya. Maka yang ini adalah sudut keliling. Ini adalah sudut pusat. Berarti itu sudut A, E, B ini sama saja dengan 1/2 sudut A, O, B. Bedanya itu di sini. Ini keliling, ini pusat gitu. Kiri kanannya tetap sama. Jadi di sini adalah sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Tapi sudut pusatnya adalah AOB. Ini berarti sama dengan 1/2 kita kalikan dengan 100 derajat. Artinya sama dengan 50 derajat. Begitu ya. Paham tentang sudut pusat, sudut keliling? Oke? Ya, misalnya lagi ya. Oke, oke. Kalau masih belum paham nih, Oma bikinkan lagi. Misalnya ada sebuah lingkaran seperti ini. Kemudian kita tarik garis seperti ini. Lalu pusatnya ada di tengah ya di sini. Nah, seperti ini. Maka yang ini itu adalah sudut pusat. Yang ini adalah sudut keliling. Nah, besarnya sudut pusat ya menghadap ke busur yang sama ini ya. Misalnya ini adalah busur A, ini adalah busur B, lalu ini titik C, lalu ini adalah titik D, titik O ya. Jadi AOB itu sudut pusat. A, C, B itu berarti sudut keliling. Jadi, nanti besarnya sudut keliling itu sama dengan setengah dari sudut pusat. Kalau misalnya kita tarik lagi ya, kita tarik lagi dari busur yang sama, tapi ke titik lain di keliling lingkaran. Misalnya nih gini.
Nah, ini di sini. Sebutlah di sini adalah titik D. Maka ini juga sama saja dengan sudut keliling. Jadi sudut ACB itu akan sama dengan sudut ADB. Sama-sama sudut keliling. Kalau kita tarik lagi misalnya garis lain Misalnya lagi ke titik ini. Ah, di sini. Ah, seperti ini. Boleh, nggak apa-apa. Sebutlah ini titiknya adalah titik E. Maka ini juga sudut keliling. Jadi sudut AEB ini akan sama dengan sudut ACB akan sama dengan sudut ADB itu sama saja dengan 1/2 sudut AOB. Kalau ditarik dari titik yang sama ke keliling lingkarannya, itu sudutnya akan sama. Gitu. Ya, itu tentang sudut pusat dan sudut keliling. Oke, sekarang kita masuk lagi ke bagian berikutnya. Nih, sekarang sebelum dipotong. Sebelum dipotong, ini kan ada, anggaplah ini adalah titik A, lalu ada titik B, ini titik C, ini titik D, lalu ini adalah E, kemudian di sini ya F, G, H. Nah, sebelum dipotong, jumlah rusuknya berapa? Ini kan titik sudut. Kemudian jumlah rusuk, jumlah rusuk, lalu jumlah sisi. Ini jumlah titik sudut. 12. Pertama berapa titik sudutnya? Sebelum dipotong itu ya. 8 kan? 8. 8. Jumlah rusuk 12 kan? 12. Kemudian jumlah sisi ada 5. 6. Oke. Nah, sekarang kalau dipotong satu, ini rusuknya ketambahan berapa? Bertambah berapa? 3 kan? Sudutnya. Tapi hilang satu nih. Hilang satu. Yang di tengah sini hilang. Berarti hilang satu ketambahan 3. Berarti tambahnya berapa? 2 kan? 2. Sedangkan rusuknya itu bertambah berapa? Bertambah 3. Maka di sini berarti 15. Kemudian jumlah apa namanya sisinya kan tetap 1 2 3 4 5 6 tapi ketambahan satu lagi kan. Maka di sini adalah 7. Nah, sekarang ini titik sudutnya ada berapa? Ada 8 kan? Berarti sampai di 8. Oh, ini ketambahan lagi 2 lagi ya. Ini ketambahan 2 berarti ini 10 tadi ya. Ini tambah 2. Yang ini bertambah 3. Yang ini bertambah 1. Berarti titik sudut kedua berikutnya berapa? 12. Terus 14. 16, 18. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ini berapa? 8, 10, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu yang ini bertambah 3. Maka di sini berarti berapa? Hitungnya harus dari sini. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti ini masih tambah lagi. Jadi 24 ini ya. Di 24. Lalu yang ini sebutnya bisa pakai aritmatika ya, pakai aritmatika. Ini kan U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9. Jadi untuk aritmatika kedua berikutnya adalah U9. U9 ini kan sama dengan A ditambah dengan 8B kan. Nah, untuk yang rusuk itu kan A-nya kan 12. B-nya 3. Ini berarti 8 dikalikan 3. Maka sama dengan 12 ditambah dengan 24. Jadi sama dengan berapa? 36. Tapi untuk yang jumlah sudut, U9-nya ini berarti sama dengan A ditambah dengan 8B tetap sama. Maka A-nya di sini adalah 6, B-nya adalah 1. 8 dikalikan 1. Berarti sama dengan 6 ditambah dengan 8. Jadi sama dengan 14. Nah, untuk yang ini, yang jumlah sudut ya.
U9 itu tetap sama A ditambah dengan 8B. Berarti A-nya adalah 8 ditambah B-nya adalah 2. 8 kali 2. Berarti sama saja dengan 8 ditambah dengan 16. Jadi sama dengan 24. Jadi jumlah sudut sama dengan 24, jumlah rusuk sama dengan 36, dan jumlah sisinya sama dengan 14. Bisa jadi deret, ini deret aritmatika. Begitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini. Oke? Bisa dipahami? Bisa? Gimana? Kenapa? Kenapa pusing? Seperti itu. Kan yang pertama sih kubus. Kubusnya kan full. Ini tadi toh, seperti ini. Nah, ini kan jumlah sudut, kemudian jumlah rusuk, jumlah sisi. Ini 8, ini 12, kemudian di sini adalah 6 ya. Lalu kalau dipotong itu ya, itu kan ketambahan untuk yang sudutnya ketambahan 2. Berarti ini adalah potongan pertama ya. Ini potongan pertama, ini berarti tambah 2 jadi di sini 10. Yang di sini bertambah 3 rusuknya berarti 15. Lalu sisinya bertambah 1 berarti di sini jadi 7. Mau 8 kali potong berarti ini 1, ini kan U1. Di sini U2. Kalau sampai di urutan ke-8 berarti di sini kan sama dengan U9. Gitu. Nah, B-nya di sini bertambah 2, yang di sini bertambah 3, yang di sini bertambah 1. Jadi, untuk yang jumlah sudut, A sama dengan 8, B sama dengan 2. Jadi, untuk cari U9 berarti sama dengan A ditambah dengan 8B. Maka ini sama dengan 8 ditambah 2 dikalikan dengan 8. Ya, 8 kali 2 atau sama dengan 8 ditambah dengan 16 berarti sama dengan 24. Nah, sedangkan untuk jumlah rusuk yang pertama A-nya itu adalah 12. Kemudian yang berikutnya B-nya adalah 3. Jadi U9-nya di sini berarti sama dengan A ditambah dengan 8B, maka sama dengan 12 ditambah dengan 8 dikalikan 3. Berarti sama dengan 12 ditambah dengan 24. Jadi sama dengan 36. Sedangkan untuk jumlah sisi itu A-nya kan sama dengan 6. B-nya 1. Potongan pertama bertambah 1 gitu loh. Yang ditanyakan potongan ke-8. Berarti U9 sama dengan A ditambah dengan 8B. A-nya sama dengan 6 ditambah dengan 8 kali 1. Maka sama dengan 14. Jadi jumlah sudutnya, ini jumlah sudut sama dengan 24. Kemudian jumlah rusuk sama dengan 36, kemudian jumlah ini sudut sisi ya, yang di sini sisi sama dengan 14. Jadi urutannya adalah 24, 36, 14. Coba begitu Jibela. Oke? Ya. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Yang ini nih. Mau ditanyakan luas permukaannya dari gambar ini. Ya, ini kan prisma trapesium. Prisma trapesium ini Bella. Kayak yang ini. Ini bentuknya trapesium, ya. Kita harus cari tingginya dulu nih untuk cari luasnya. Hmm. Ini 7. Di sini juga 7. Maka di sini adalah 3. Ini adalah 3. Ini sisi miringnya adalah 5. Maka di sini berarti adalah 4. Ya. Nah, sekarang luas trapesiumnya kan ini alasnya dengan tutupnya ada 2. Jadi tulis saja luas alas. Itu berarti sama dengan 1/2 dikalikan jumlah sisi sejajar. Berarti 13 ditambah dengan 7. Kita kalikan tinggi. Kali 4. Jadi sama dengan berapa? 13 tambah 7 kan 20. 20, 4 bagi 2, 2 kali 2. Berarti sama dengan 40 ya. Nah, luas tutup sama.
Luas tutup itu juga sama dengan luas alas. Berarti ini sama dengan 40. Sekarang berikutnya kita cari ini. Sisinya. Ada sisi 1, 2, 3, 4. Buktinya bisa langsung sih. Pakai kelilingnya dikalikan dengan tinggi. Jadi luas selimut. Luas selimut berarti sama dengan apa? Ini keliling dikalikan tinggi. 13 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 5 lagi. Ini 5 lagi. Ini sama dengan keliling alas kita kalikan tinggi. Berarti keliling alasnya adalah 13 ditambah dengan 5 ditambah dengan 7 ditambah dengan 5. Kita kalikan tingginya prisma ini berarti 20 kali 20. Maka sama dengan 20, 30 ya. 30 kali 20 berarti ini sama dengan 600. Jadi untuk luas permukaan tinggal tambah ini, tambah ini, tambah ini. Berarti sama dengan 600 ditambah dengan alasnya adalah 40, ditambah tutupnya lagi 40. Jadi berarti sama dengan 680. Satuannya adalah dalam sentimeter pangkat 2. Oke, Bella? Jawabannya adalah yang ini. 680. Nah, sekarang ini nomor 33. Perhatikan gambar ini. Halo Bella, kenapa mute ya? Oh iya, aku kepengen salah tidak tahu kalau mute. Oke. Perhatikan gambar nih. Ini tingginya tangga 24. Terus ini 30. Luas permukaan lemari. Lemarinya adalah ini. Ini 24, ini 30. Berarti ini miringnya berapa nih? Dan dari sini ke sini berarti 30. Ini ke sini lagi 30. Ini ke sini lagi 30. Sini lagi 30. Ini ke sini lagi 30. Sini lagi 30. Ini ke sini lagi 30. Ke sini lagi adalah 30. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kali 30. Tingginya 24. Berapa tangga ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 24. 8 kali 24. Ya tinggal dikali aja. Ini kan luas segitiga. Berarti sama dengan apa? 1/2 kali 8 kali 20 dikali 8 kali 24. Coret aja. Ini dengan ini 12. Ini kan 16. Lalu ini berapa? 98 ya? Jadi sama dengan 200. 26, Hah? Oh, 96 ya. 26. 256 ya. 256. Kan setengah alas kali tinggi itu. Luasnya itu. Kenapa ketemunya 2,4 ini? Perkiraan luas permukaan lemari di bawah tangga. Tunggu, tunggu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Kan 8 anak tangga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 anak tangga. 30. 30, 30. Oh, sorry. Ini 30. Bukan 20. 30. Berarti di sini berapa? 240. 240. 240 tambah ini. 8 kali 24, 96. Berarti berapa? 240 ditambah 96. 300. 36. 36. Harusnya 336 nih. 336 ini Terus 0 bagi ada. 2. Hmm? Terus bagi 2.
Enggak, udah dibagi dua kok. Ini kan 24-nya kan. 24-nya kan udah dibagi dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Ya udah dibagi dua. 8 kali 24, ini 96. Harusnya ini sih, ini dalam senti, ini sentimeter pangkat dua satuannya. Itu per dua luas alas kali tinggi. Oke, berarti ini dalam sentimeter pangkat dua. Kalau ke meter pangkat dua berarti harusnya 0, sekian. Cuman tunggu dulu, kalau luas permukaan seluruhnya ini kan baru yang satu ini, Bella. Baru yang di depan. Yang di belakang harus kita hitung juga, depan belakangnya. Baru kita harus, oh kayaknya dihitung seluruhnya deh. Jadi ini baru luas alas ini. Maka ini baru luas alas, ini baru luas alas. Luas alas dengan luas alas yang ini. Nah, kemudian berarti kita harus juga cari kelilingnya ini. Keliling daripada ini. Panjang nih ceritanya. Jadi ceritanya itu bentuknya seperti ini, Bella. Nah, tapi tidak ada keterangan panjangnya tangga berapa ini. Lebarnya. Lemarinya kan bentuknya seperti ini. Ah, seperti ini. Prisma ini. Seperti ini nih. Nah, yang di sini berarti 8 kali 240 nih. 240 ya. Yang di sini berarti 96 kali 2 berapa? 192 ya. 192 yang ini. Terus berarti harus tambah ini luasnya. Lalu yang ini kita nggak tahu lebarnya berapa. Lebarnya nggak ditahu. Luas permukaan lemari di bawahnya. Harusnya sih cuma satu, dua. Yang lainnya kan tembok-tembok itu. Tapi ini nggak tahu Bella. Ini panjangnya ini berapa? Ini pakai Pitagoras nih. 30 dengan 24 berapa Pitagorasnya nih? 30 pangkat 2 ditambah dengan 24 pangkat 2. Ini kan sama dengan 6 8K. dikalikan 5, lalu di sini sama dengan 6 dikalikan 4. Berapa? 8K. Lah, ini 18 ini. Panjang ini. Mm-mm. Masa sih? Nggak mungkin lah. 24 pangkat 2, Pakai 24 pangkat 345. 3, 4, 5 Heeh. dibagi 6. 345. 5 kali 6, 30. 4 kali 6, 24. Artinya pakai 3. 8 kali Apa 3. tuh? 8 kali 3. Lalu di sini Hah? Tidak. 6 kali 4 kan 24. 6 6 kali kali 4. 5 juga 30. 6 kali 3. Oke, 6 kali 3 berarti Kali ini 6 5. coret 3, 5. 5 kali, berarti ini 50. Enggak. Enggak. 18. Hah? 18. Sebenarnya 18. Masa sih? Pakai Pythagoras kan? Iya, tahu 3, Pitagoras. 4, 3, 4 5. kan 5. 5, 3. Hmm. Tapi kan ini sisi miringnya, Bella. Ini sisi miring kok. Hmm. Hmm. Kan jadi gini. Hmm. Di sini kan yang 30. Ini 30. Yang ini 24. Heeh. Ah, iya, berarti 30 pangkat 2 kan 900. 24 pangkat 2 kan 576. Ini jumlah kan 6, 7, 14 kan? Di akar. Akar 1476. I don't know. Aku tak Ya, hafal. berarti bukan itu. Ini kan berarti 3.
39. Berapa ya kalkulator? Intinya itulah. Yang jelas kita harus cari semua ini. Jadi kita harus cari ini, maka nanti luas permukaannya, luas permukaan berarti sama dengan 2 dikalikan dengan luas alas. Kemudian luas selimutnya berarti sama dengan keliling alas kita kalikan dengan tinggi. Cuma kan tingginya kita nggak tahu. Panjangnya ini ke sini berapa nggak dikasih tahu. Itu. Cari luas itu. Oke? Ya, kita skip dulu. Nah, ini. Perhatikan gambar di sini. Nah, ini ada dua buah segitiga, yaitu segitiga A, B, C, dan segitiga A, B, D. Kongruen. Nah, syaratnya apa ini? Ini kan memiliki dua, ini sudut ini dengan ini sama ini. Ini sudutnya sama, ya. Sudut A, C, B dengan A, B, D, A, D, B sama. Sudut A, C, A, B dengan sudut B, D, B, D sama, ya. Jadi ini sudut A, D, B sama dengan sudut B, C, A. A, D, B, B, C, A. Oke. Kemudian sudut C, A, B ini sama saja dengan sudut A, B, D. Kemudian ada ini sisi. Sisi A, C sama dengan sisi B, D. Ini berarti sudut-sudut sisi. Atau boleh sisi sudut sisi. Yang jelas sudutnya ada dua, ya. Bukan sisi sisi sisi. Nah, berarti sudutnya ada dua. Jadi sisi sudut sisi sudut. Jadi syaratnya ini. Karena yang ditandai ini adalah sisi dengan sudut, kemudian yang satunya lagi ini ada di sini kita cari sudutnya. Jadi sudut ini, kita pakai sudut ini. Pakai sudut ini, gitu. Ya. Jadi ini syarat kekongruenan. Nah, sekarang ini Bella. Luas permukaan bangun ini. Di sini ada bangun apa ini? Yang pertama di sini kan silinder. Lalu yang ini adalah bangun apa? Setengah bola ini kan? Prabowo. Ya, jadi untuk cari luas permukaannya, berarti kita cari luas alas di sini. Lalu ini selimut satu, yang di sini adalah selimut dua. Selimut satu ini berarti Oh, adalah selimutnya silinder. Berarti kita hitung luas alasnya. Maka luas alas berarti sama dengan luas lingkaran, yaitu sama dengan pi r kuadrat. Jadi di sini adalah kita pakai 22/7. Diameter 14, berarti jari-jarinya sama dengan berapa? 7 kan? 7. Ya, ini jadi sama dengan berapa? 154. 154. Kemudian selimut satu. Selimut satu ini kan selimutnya silinder. Berarti sama dengan keliling alas kita kalikan tinggi. Keliling alasnya adalah 2 pi r. Ini kita kalikan dengan T. Jadi sama dengan 2 kali 22/7 kali 7 kita kalikan dengan 25. Ini coret-coret. 2 kali 25, 50. 50 kali 22 berapa? Ini kan 11. 1100 ya? Terus Oke? tuh, Ini kan 22. 2 kali 22 kali 25. Ini kan sama dengan 2 kali 11. Ini kan 4. 4 kali 25 kan 100. 100 kali 11 berarti 1100 gitu. Lalu luas selimut 2. Selimut 2 ini kan setengah bola. Berarti sama dengan 1/2 dikalikan 4 pi r kuadrat. Jadi sama saja dengan 2 pi r kuadrat. 2 pi r kuadrat berarti sama dengan pi r kuadratnya kan kita udah dapat. Berarti sama dengan 2 dikalikan 154. Sama dengan 308. Nah, habis itu tinggal jumlah. Berarti luas permukaan sama dengan 154 ditambah dengan 1100. Ini kita tambah lagi dengan 308. Ini tambah ini berapa?
452. Apa? 600 berarti 1662 ya. 62. Mana aku tahu. 1562. 1562. Ini tambah ini. 1562. Kan? 1100 ditambah 154 tambah 308. Ini kan 2, 1, 6. Ini 5, 1. 1562. Berarti jawabannya ini. Begitu. Ya, ini. 6 ketuntasan minimal. Banyak siswa yang tidak tuntas. Yang nggak tuntas berarti berapa? Yang dapat nilai 6 5. kan ini di 8. Apa 7 ini. Yang ini berapa? 5. 8 kan? Yang ini 5. Yang ini 4. Yang ini 2. Berarti ada berapa 2. banyak? Tinggal dijumlah aja. 6. Kenapa 6? 2 tambah 4, 6. 6. Terus ini tambah 13. 13 dari mana? Ini kan 8-nya. Kan ini yang tidak tuntas kan berarti yang dapat nilai 5, nilai 4, nilai 3, nilai 2. Karena ketuntasan maksimalnya, minimalnya adalah 6. Berarti 6 kan tuntas. Di sini kan tuntas. Tuntas. Tuntas kan? Yang tidak tuntas kan berarti yang ini. Oh, 19 salah harusnya. lihat. Tadi. Ya, 19. Ya, Harusnya tapi nggak ada. 19. Nggak ada jawabannya. Yang ditanyakan kan yang nggak tuntas. Nah, ini. Kenaikan suhu Wow, tertinggi. Itu yang paling, kemiringannya paling curam. 40. Kemiringan paling curam kan yang ini. 40. Jam berapa? 5. No, tidak. Kita 5. kita kita cari gradiennya di sini. Ini selisihnya kan 1. Ini selisihnya dari 38 ke 35. Kan berarti 3. Berarti 3 per 1. 3 ini kemiringannya. Ini kemiringannya 1, 1, 1. Ini turun juga. 1. Berarti ini 1 juga. Yang ini 1 di sini 2. Berarti ini 2. Maka yang ini paling curam ya lah. Paling curam berarti dari jam 1 sampai dengan jam 2. Itu kenaikan tertinggi. Pakai kemiringan. Gradien. Oke, median. Harus diapain ini? Ya, banyak banget. Harus diurutkan dulu. Berarti Tidak pertama mungkin aku adalah mengurutkan itu semua. 50, 40. Pertama 40, 40. terus 60, 70, 80, 90, 70-nya 100, ada berapa nih? 1, 2, 2, 3 ya. 3, 1, 2, 3. Berikutnya adalah 80, 80, 100 ada, 80, 82 ya. 80, terus 90, 90, 100, 100, 100, 100. 1, 2, 3, 110, 4, 5. 100, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nih. 110. Mana ada 110? Oh iya, Deng, Oh, 110. Berarti salah nih. Di sini berarti di jumlah ini. 70 tambah 80, 150 bagi Median 2. berarti 70 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 85. Oke. Eh? 75. Ah, Oke. Nah, berikutnya. 16 siswa. Ini ada 16 siswa. oh, turun kan. Rata-rata 65. Siswa Sini, menguji sini. ujian susulan, nilai rata-ratanya menjadi 63. Maka nilai rata-rata 4 siswa yang mengikuti Sama. ujian susulan.
Berarti di sini kan jadinya ditambah 4 kan? 20 kan? 20 rata-rata di Ya, sini adalah 63. Berarti yang 4 itu berapa? Jadi nilai rata-rata apa? rata-rata yang untuk 4 siswa berarti sama dengan 20 kali 63 dikurangi 16 kali 65 kita bagi dengan 4 kan? Ini bagi dulu. Ini 5. Di sini adalah 4. Udah, Berapa? 55. 55. Oke. Nomor 40. Dalam satu kantong terdapat 8 bola bernomor 1 sampai 8. Jika diambil 2 bola sekaligus bernomor berurutan. Jadi ada nomor 1 sampai nomor 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sekarang berurutan. Kita ambil 2 bola langsung. Kalau pasangan yang mungkin adalah 1, 2 kan? Bisa 1, 2, 3. Lalu 3, 4. Kemudian 4, 5. Lalu 5, 6. Kemudian 6, 7. Lalu 7, 8 kan? Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7. Terus ruang sampelnya gimana nih? RS-nya. Rumah sakit. Ruang Itu apa? sampelnya. Ruang sampelnya, Oma lupa caranya ngitung ini. Peluang terambilnya 2 bola. Diambil 2 bola sekaligus. Pakai 82. 82. 8 faktorial dibagi dengan 6 faktorial. Berarti ini 8 dikalikan 7. 8 kali 7 berapa? 5, 56. 6 ya? Iya, tunggu dulu. Kalau pengambilan ruang sampelnya atau ruang sampelnya kan ini kan antara 1 dengan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya 8 kali 8, 64 ya. Kali 8. Ini ada 8 bola masalahnya. Dan. Titik sampelnya ini sih Bella. Jadi 7 per berapa gitu ya. Satu. Hah? 1/7. Dari mana? Saya cuma itu yang ada angka 7. 1/7. Ntar. Skip dulu ya. Nanti kita balik lagi ke sini. Kita skip yang ini Ada dulu. uang. Ini. Gimana caranya nyari? Ini Nggak pangkat tahu. -1 tinggal dibalik Bella. Kalau pangkat -1 berarti ini sama dengan 1/2 P Q pangkat 4. Kita bagi dengan 64. Pangkat -1 P pangkat -4 Q pangkat -6. Bisa dibalik begini atau dikalikan -1 berarti ini sama dengan 64 dikali P pangkat 4 Q pangkat 6. Lalu ini 1/2 berarti naik jadi 2/1.